Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini balik lagi dengan saya Willy Riyadi. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan untuk kelas 13 PS4. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, silakan lakukan absensi pada e-learning.unama.ac.id dengan klik aja di sini. Dan untuk password silakan lihat pada deskripsi yang telah saya berikan. Nanti Anda silakan absensi selama 1 minggu semenjak perkuliahan dimulai. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke pertemuan 9, yaitu IP address. Apa itu IP address? Di sini kita akan membahas dulu. Untuk chapter 8 ini kita akan membahas tentang struktur dari IP versi 4. Di sini IP address versi 4 dan juga nanti tujuan dari penggunaan subnet mask dan nanti perbandingan karakteristik menggunakan unicast, broadcast dan multicast pada IP versi 4. Dan nanti di sini untuk menjelaskan kebutuhan untuk IP versi 6. Di sini alamat IP address ya. Dan menjelaskan representasi dari IP versi 6. Menjelaskan tipe dari IP versi 6, alamat network addressnya, dan melakukan konfigurasi global unicast address. Oke, kita lanjutkan di sini. Juga bisa menjelaskan multicast address dan juga mendescribe atau menjelaskan peran dari ICMP pada IP network, termasuk IP versi 4 dan IP versi 6. Menggunakan ping dan threshold untuk melakukan tes jaringan. Oke, kita masuk IP versi 4. Ini IP versi 4 ini merupakan kumpulan dari notasi biner. Kalau biner, kalau kalian tidak tahu, adalah 0 atau 1 gitu ya. Jadi kalau 0 itu merepresentasikan tidak ada arus dan 1 itu mewakili ada arus listrik gitu ya. Karena kan nanti kita transportnya tuh lewat listrik ataupun cahaya. Jadi ketika ada cahaya 1 dan tidak cahaya 0. Untuk juga konversi bilangan biner itu seharusnya kalian sudah pelajari pada mata kuliah ini ya. Mata kuliah sebelum-sebelumnya di semester 2 atau semester 1 seharusnya sudah diajarin ini nih. Jadi kalau tidak ngerti saya berikan lagi di sini. Ketika 192 itu artinya kalau dibinerkan itu sama dengan berapa gitu kan. Nanti dibagikan 2 aja. Gitu. 192 dibagi 2 dan seterusnya, nanti sisanya dapat berapa. Terus itu konversi bilangan desimal ke biner. Jadi kalau 192 itu sama dengan 110000000 gitu ya. Dan 168 berarti 101011000, nanti ada 110 sama dengan 00001010. Dan sini misalkan kalau 1 berarti 00000001 gitu ya kalau ujungnya 1. Kalau 2 berarti nolnya 4 ke 4 tambah nih, tambah lagi 3-nya 2-nya 0 tambah 10 gitu ya. Kalau untuk 2. Berarti kalau untuk bilangan biner kita lihat aja di sini. Itu berarti kombinasi antara 1 dan 0. Ini dia, kalian bisa lihat aja di sini. Bilangan biner tuh 0 mewakili 0 semua gitu kan. Kalau 1 berarti 0001, kalau 2 berarti 0010, 3 0011, 4 0100. Ini biasanya dipelajari di mata kuliah sistem digital ya. Kalau nanti ini ada 0100 nih berarti sama dengan 4, 5 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi untuk nilai value-nya gitu kan, nilai bitnya berarti 128 tambah 64 itu sama dengan 192 gitu kan. Sisanya berarti dari mana datangnya ini kita bisa lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau untuk praktisnya itu berarti 128 tambah 32 tambah 16 tambah ini berapa hasilnya gitu kan. Kita tinggal jumlahkan aja. Cara paling cepat.
Cara paling cepat ya seperti ini. Kita gunakan kalkulator, berarti 128 ditambah 32 ditambah 16 itu sama dengan 176 itu. Bagaimana kalau yang ini? Yang di bawahnya berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 tambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Jangan 255. Jadi maksimum kalau penuh semuanya itu yang adalah 255. Oke. Ini konversinya seperti ini. Kalau 192,8 itu gimana? Nanti kalian bisa lakukan konversi sendiri lah ya. Jadi kalau untuk konversi bilangan desimal ke biner tinggal dibagi 2 aja gitu. Itu ada di sistem digital, nanti kalian pelajarin aja. Nanti kalau misalkan subnet mask ini juga sama. Jadi kalau untuk IP itu penamaan dari bilangan biner yang kita lakukan di paket tracer 192.168 itu merupakan network tipe C. Ini alamat networknya dan alamat hostnya. Jadi kalau tipe C adalah alamat networknya ada 3, dipisahkan ada 3 buah dot seperti ini, 3 buah alamat IP-nya. Dan yang paling terakhir adalah alamat hostnya. Gitu loh. Tapi kalau IP yang tipe B di sini adalah 2 alamat network, 2 alamat host, dan tipe A nanti 1 alamat network dan 3 alamat host. Jadi kalau tipe A ini akan semakin banyak hostnya. Maksud dari host ini adalah kita bisa menggunakan alamat IP tersebut sampai jutaan gitu loh. Untuk satu alamat jaringan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita dalam satu kantor komputer yang banyak, keperluan untuk IP-nya banyak itu kita bisa gunakan tipe B atau tipe A. Kalau memang tidak cukup tipe B, kita naik tipe A seperti itu. Oke, untuk subnet mask di sini sama nih pemecahan jaringan. Jadi kalau misalkan subnet masknya itu berbeda dari standarnya ini 255, 255, 2550, berarti kita asumsikan itu cuma ada satu alamat network. Tapi kalau misalkan kita berubah jadi alamatnya, dia itu nanti akan naik jumlah alamat networknya itu nanti dipecah lagi gitu loh. Jadi valid subnet mask akan 255, 255, 2550 paling ujungnya nih ya, yang ujungnya depan 255 ini tetap. Yang paling terakhir di sini ada 255, yang paling ujungnya nanti satu semua. 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128 seperti itu. Oke, pembagiannya seperti ini. Jadi kalau misalkan ujungnya 0, itu berarti semuanya terpakai. Tapi kalau misalkan 128, berarti yang ini cuma ada 2 buah network jaringan, nanti dipecah. Kalau ini nanti jadi 4 dan seterusnya. Itu. Untuk memeriksa panjang dari suatu bit yang ini ya, IP address-nya di sini bilangan desimalnya ini tipe A. Nah, 10 ini merupakan tipe A gitu kan. Kalau kalian mau cari lebih detailnya tinggal cari IP versi 4 type C gitu kan. Tipe C gitu. Ini versi 4, C kelas C ya. Jadi kelas C ini seperti ini alamatnya. Kelas A itu mulainya dari 1.0.0.0 sampai di sini 126, 255, 255, 255. Kalau tipe B berarti 128 sampai 191, 255, 255, 255. Tapi kalau tipe C itu adalah 192 0 sampai 223, 255, 255, 255. Ini yang bisa dipakai kalau untuk IP versi 4. Tapi kalau tipe yang selanjutnya ini untuk multicast, yang ini untuk eksperimen. Sedangkan kalau 127 ini untuk loopback gitu loh. Dari 127 itu semuanya itu dipakai untuk loopback, jadi tidak bisa dipakai.
Jadi kalau default subnet masknya kalau tipe A berarti 255.0.0.0, kalau tipe B berarti 255.255.00, kalau tipe C berarti 255.255.255.0 gitu. Secara defaultnya otomatis. Oke, sampai sini nanti kalau kalian kurang paham tinggal cari aja di internet ya. Nah, ini untuk versi yang paling belakangnya ini misalkan kalau kita ambil 1 itu sama dengan 1, kalau 254 berarti 1111 ini 0. Berarti 7 buah 1 dan 1 buah 0 dan seterusnya 2551. Berarti maksudnya apa? Kalau misalkan kita buat seperti ini, untuk alamat networknya, ini kalau kalian mau cari itu adalah subnetting ya. IP versi 4 subnetting. Subnetting table. Ini kalau kalian bisa lihat di sini, ini dia. Jadi kalau jumlah hostnya berapa gitu kan, subnetnya jumlah host yang ada berapa gitu. Nanti jumlah subnetnya ada berapa gitu kan. Kita bisa bagi. Kita mau perlu berapa buah pembagian sih dalam satu network gitu loh. Kalau misalkan kita butuh 2 berarti misalkan 512 gitu kan. Nah, seterusnya. Kalau 128 nanti gimana gitu. Kita bisa cari di sini. Subnetting namanya. Nah, ini dia. Kalian tinggal cari aja di sini. Jumlah host yang tersedia ini kalau misalkan versi yang paling tinggi 255.0.0 kelas A, di sini berarti sekitar usable hostnya itu 1.667.000 ini ya. Oh, nah 16 juta ya, 16 juta, 16 jutaan. Sorry, 16 jutaan. 16 jutaan dari alamat hostnya. Berarti kalau komputer kita tuh sampai 10 jutaan itu silahkan gunakan TPA. Tapi kalau misalnya kita punya komputer itu sekitar ya ambil paling maksimal itu 200-an, 254. Ya kita ambil aja yang tipe C. Tapi kalau misalnya sudah 1000-an itu ngambilnya tipe B gitu. Tapi kalau sudah di atas jutaan gini itu ambilnya tipe A. Seperti itu. Tergantung dari jumlah komputer yang kita miliki untuk terhubung dengan jaringan. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti fungsinya ada nanti alamat network, alamat host pertama, alamat host terakhir gitu. Misalkan kalau yang ini 1.1 seperti ini dan nanti alamat host terakhir itu sama 254, broadcastnya 255. Jumlah hostnya itu berarti 2 × 8 alias 256 dikurangi 2. Dikurangi 2 ini maksudnya dari alamat broadcast sama alamat network. Dapatlah untuk first host sama last host gitu loh. Ini pasti dikurangi 2 karena nanti pasti untuk alamat host untuk networknya sama broadcast. Contohnya di sini ada 10.1.1.0 merupakan alamat networknya. Sedangkan 10.1.1.255 adalah alamat broadcastnya yang bisa dipakai berarti dari 1.1.1.1 sampai 1.1 ya 10.1.1.254 itu. Itu contoh ya. Ini adalah tip /24 berarti 255.255.255.0 gitu ya. Ini contohnya. Itu kita bisa pakai mau alamat berapapun kita random, misalkan ini 10, ini 254 dan seterusnya kita bisa pakai. Kalau untuk subnet mask ini kita bisa cari 192.168.10 itu merupakan tipe C. Berarti 2 network 1 host, 3 network 1 host gitu ya. Kalau nanti konfigurasinya itu silakan kalian lihat di sini di IP versi 4, klik aja kalau following IP address itu kita bisa atur secara manual atau secara otomatis. Itu kalian tinggal klik aja di ini, control panel, kita buka. Nanti kita masuk ke network internet gitu kan. Kita bisa change network option.
gitu loh. Nanti adapter setting kita bisa yang di sini ya, kita lihat. Misalkan kalau kita terhubung ke WiFi gitu kan. Kita klik properties. Nah, ini dia alamat versi TP4-nya gimana. Properties. Ini alamat untuk yang versi DHCP. Kalau ini secara manual. Kalau tipe 6 seperti ini properties, nanti ada perbedaannya, kita bisa atur sendiri. Itu kalau untuk mengatur alamat IP pada komputer. Oke, kita lanjutkan di sini sama seperti ini ya. Mau versi Windows berapapun pasti ada. Kalau untuk automatically itu biasanya diatur oleh DHCP server, baik server maupun DHCP router. Kalau DHCP router namanya DHCP pool. Sedangkan kalau untuk DHCP server itu biasanya di server. Nanti kita atur namanya default gateway-nya, DNS servernya gimana, untuk IP address net mask-nya juga. Mengapa DHCP? Karena kalau penamaan DHCP itu kita bisa langsung mendapatkan IP secara otomatis, jadi tidak perlu ketik manual. Di sini kita akan belajar namanya unicast, di mana nanti kita mengirimkan satu transmisi dari yang PCI ini 172.16.4.1.1 ini merupakan kelas B ke 172.16.4 ini sini, itu merupakan kelas B juga dari sini ke sini. Itu berarti cuma unicast satu arah. Tapi kalau multicast itu menggunakan 255 ujungnya. Itu berarti ke semua gitu loh, dari satu kirim ke semuanya forward. Multicast itu pastinya di ujungnya paling ujung adalah 255, ujungnya paling ujungnya 255. Itu adalah multicast. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk link lokal berarti 224. Dan nanti untuk multicast kita bisa cari di sini ya. Untuk alamat private, alamat private ini kita bisa gunakan 110 172.192.168. Itu merupakan alamat private. Jadi tidak bisa digunakan oleh luar gitu ya. Contohnya kita mau private itu gimana sih? Contohnya kita punya local area network gitu kan. Jadi satu alamat IP ke alamat IP lain, yang satu LAN misalkan jaringan lokal area network, misalkan satu kampus atau satu kantor itu hanya menggunakan alamat IP 192.168 kalau tip kelas C. Dan nanti kalau ini kelas B 172.16 ini berarti dua alamat network, ini tiga alamat networknya, ini satu alamat networknya. Hostnya berarti di sini ada tiga, ini ada dua, ini ada satu, biasanya situ. Oke, kalau slashnya pun beda gitu kan. Kalau misalkan slashnya itu secara default, kalau ini slashnya 24, nah ini nanti 16 sama 8 gitu ya. Itu secara default. Misalkan ini 255.255.00 tuh. Berarti itu sama dengan nanti 16, datanya kalau misalkan 255.000 berarti sama dengan 8 gitu ya. Slashnya. Loopback address itu maksudnya kita untuk mencari DW kembali. Di sini kan misalnya lokal, tapi biasanya untuk referensi kembali. Tidak bisa kita lakukan akses ke tempat lain. Misalnya di alamat 127.0.0.1. Dan nanti ada link lokal address seperti 169.254.0.0 seperti ini. Untuk testnet 192.0.2.20 sampai 255. Biasanya digunakan untuk pengajaran dan untuk belajar. Testnet address. Tapi kalau local addressnya 169.254 dan seterusnya. Kalau untuk broadcast biasanya pada alamat pertama sama alamat terakhir dari sebuah host. Misalkan titik 1 titik 0 sama titik 255 itu tidak bisa dipakai, tapi mulai titik 1 itu bisa dipakai semua. Untuk eksperimental 240.0.0.0 itu juga bisa dipakai. Contohnya seperti ini. Kalau untuk addressingnya, jumlah network, jumlah host seperti ini. Jadi di sini kelasnya, tadi seperti saya bilang, kelasnya kalian tinggal cari aja di sini. Kelas sini, kelas B di mana untuk seedernya ya. Seeder di sini kalau kita tahu /24 itu sama dengan 255.255.255.0. Itu merupakan subnet masknya.
Kalau misalkan slash 23 berarti 255, 255, 254, 0 dan seterusnya. Berarti ini pemengaruhnya di mana? Di alamat host sama di alamat networknya. Kalau 254 di sini berarti kita tahu alamat ininya itu beda itu loh. Misalkan ini nambah pembagiannya berarti 2 host gitu kan. Kalau ini berarti 4 host gitu kan dan seterusnya. Di 2 ini kan 1 host, 2 host, 4 host, 8 host, 16 host, 32 host, 64 host gitu. Dan seterusnya. Kalau yang di atas nih jadi semakin kecil. Yang ini 1 host, 1255 dan seterusnya. Ini yang berarti 255 000 berarti ini adalah 255 18 berarti 2 host, kalau 19 berarti ada 4 host dan seterusnya. Kalau kalian mencari ada seeder namanya ya. Ini dia. Kenapa saya kasih prefix gitu ya. Prefix itu pasti dipakai. Kalau slash 24 itu sama dengan 255 255 2550. Itu loh. Kalau misalkan slashnya 16 gimana? Slashnya 16 itu berarti 255 255 192.0 gitu. Oke, dan seterusnya. Kalian bisa lihat aja di sini. Banyak kok seeder seperti apa. Oke, kita lanjutkan di sini untuk jumlah networknya. Misalkan ini 128 network paling banyak kalau untuk tipe A. Kalau tipe B itu networknya tuh 16.384 network. Kalau tipe C ada 2 jutaan network. Sedangkan kalau hostnya itu sedikit, cuman ada 254 host. Yang ini sampai 65.534 host, yang ini sampai 16 juta 777 214 host. Gitu. Itu perbedaan tipe A, B, dan C. Biasanya sih untuk internet registry itu biasanya digunakan adalah Afrika NIC. Di sini adalah American nih. Ini adalah Amerika Latin di sini. Ini adalah nanti Eropa. Di sini nanti ada APNIC di sini macam-macam untuk register di sini ya. Jadi untuk penetapan IP address biasanya untuk ininya kalian bisa lihat di sini untuk cabang-cabangnya ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Untuk versi 6, kenapa dirancang versi 6? Karena IP versi 4 ini memiliki keterbatasan jumlah IP. Jadi makanya kita ciptakan IP versi 6. Dan IP versi 6 ini secara teori itu bisa sampai 4,3 miliar address. Kalau tadi itu cuma sampai 16 jutaan address gitu ya kalau untuk private-nya. Jadi beda sekali. Kali kalau jumlah misalkan alamatnya bisa lebih banyak kalau yang versi 6. Jadi kalau untuk pembagian teknik migrasinya dari versi 4 ke versi 6 itu bisa saja dual stack seperti ini. Kita jadi bisa IP versi 4 atau IP versi 6 pada jaringan yang sama. Jadi berjalan secara simultan. Contohnya seperti ini. CMD ya. Ping misalkan www.google.com. Tuh. Ping Google versi 6. IP versi 6 gitu. Contohnya kita menggunakan ping IP versi 6. Contohnya seperti ini. Tekan ping IP versi 6.google.com. Ini kita contoh ya. Nah, kita balik lagi. Dan seterusnya.
Kalau untuk localhost berarti 127.0.0.1. Misalkan ping untuk kita sendiri 127.0.0.1 misalkan. Berarti untuk kita ngeping kita sendiri. Gitu loh. Kalau misalkan default gateway-nya misalkan 192.168 misalkan. Itu kita bisa cari aja di sini di Google banyak sih alamat pingnya. Contohnya di sini ping kalau sukses gimana gitu kan. Ini contoh kita copy, sini kita ketik cmd. Kita lakukan ping di sini apakah berhasil? Ternyata gagal gitu kan. General failure. Ini contoh. Itu kita coba kita kopikan. Di sini di command prompt tekan ping tidak ditemukan gitu kan. Mengapa di sini cari I'm trying versi now doesn't work. Network unreachable. Oke, kita lanjutkan di sini untuk selanjutnya di sini untuk IP versi 4 dan IP versi 6 consistent. Jadi kalau misalkan kita versi 6 only network itu bagaimana kita bisa melakukan koneksinya. Jadi namanya tunneling. Jadi di sini adalah metode untuk mentransferkan antar IP versi 6 paket lewat IP versi 4 network dienkapsulasi dulu. Jadi versi 6 ini dienkapsulasi dalam versi 4. Untuk perpindahan tekniknya dari versi 4 ke versi 6 jadi 3 kategori. Yang ketiga, yang pertama coexistent. Ini yang pertama untuk dual stack, ada dua-duanya nyala, atau dari versi 6 nanti versi 4 nanti balik lagi versi 6, atau nanti gunakan NAT64 router gitu. Jadi dari versi 6 ke 4 nanti kita gunakan router khusus gitu ya. Net translation 64. Berarti IP versi 6 device untuk komunikasi dengan versi 4 device menggunakan translation teknik. Untuk hexadesimal di sini karena IP versi 6 sudah menggunakan hexadesimal, maka kita bisa belajar dari sini hexadesimal karena hexadesimal terdiri dari A sampai F ada tambahannya dari 0 sampai 9 tetap dan nanti ada penjumlahan dari A, B, C, D, E, F gitu ya. Dan nanti kalau misalkan hexadesimal misalkan 0A itu sama dengan 10 gitu kan. Kalau misalkan 0F 15, kalau 10 berarti 16 terusnya. Satu IP versi 6 itu jumlah bitnya 128 bit dan menggunakan hexadesimal. Jadi contohnya di sini 2001 0db8 dan seterusnya ini menggunakan hexadesimal. Kalau ini contohnya gimana sih referensikan misalkan 01AB itu sama dengan 1AB bisa. Kalau kan 0 ini kita bisa hilangkan gitu loh. Kalau misalkan 00 sama dengan AB aja sama karena depan 0 di depan itu tidak mempengaruhi, tidak akan menambah nilai kecuali kalau di belakang. Kalau semikolon ini ada beda dengan double colon. Kalau double colon ini berarti untuk pemisahan alamatnya gitu kan. Contohnya seperti ini. Jadi double colonnya ini nanti dibagi. Contohnya seperti ini. Penggunaan contohnya.
Kalau dikompres berarti 1201.2 di sini 68 db 8.0.0 titik A B C D titik 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 2.2 di sini 100, itu berarti menandakan yang ke belakangnya gitu kan. Itu kita bisa lihat di sini. Atau yang misalkan yang 00-nya ini kita bisa gabungkan B0.2.2 ini berarti semuanya 0 dan 1.2 yang itu. Kalau misalkan ada yang 00-nya ada banyak, kita bisa titik 2-nya 2 kali. Itu menandakan jumlah 0-nya itu banyak. Alamat IP versi 6 di sini nanti ada tipe unicast, multicast, dan anycast. Kalau versi 6 tidak punya alamat broadcast. Contohnya di sini IP versi 6 tidak menggunakan alamat dot desimal di subnet pada IP versi 4, tapi dia menggunakan juga heksadesimal. Ini nanti ada unicast seperti apa, jadi ada lebih dari satu, misalkan ini alamat IP-nya, alamat destinasinya seperti ini. Untuk global unicast, local link, loopback, untuk unspecified address, unique lokal, dan sebagainya. Ini global unicast seperti ini, ada link lokal, loopback, unspecified address. Nanti kalau misalkan mau dipanjangin lagi sebenarnya bisa, tapi kita fokus aja versi 4 dulu ya. Karena kan versi 6 ini masih baru, masih juga jarang digunakan. Jadi kalau misalkan mau versi 6 ya nanti aja dulu, kita pahami dulu versi 4, nanti baru kita fokus ke versi 6. Ini contohnya unicast dan seterusnya. Kalau DHCP kalau versi 6 gimana? Nanti di servernya nanti gimana cara konfigurasinya, sama hampir sama dengan versi 4. Cuma nanti perbedaannya ya alamat itunya ya, IP-nya ya beda. Itu. Nanti unique identifier-nya misalkan FC9947, nanti itu device identifier-nya berapa gitu kan. So, contohnya di sini untuk alamat IP versi 6. Seperti ini, FF sama FE gitu kan. Kita bisa lihat di pembagian yang ininya. Jadi untuk random internet IDs di sini kita bisa lihat menggunakan IWI 64. Ini dia contohnya konfigurasi link lokal. Nanti untuk IP versi 6-nya seperti ini. IP root sini untuk konfigurasi IP root-nya, multicast. Dia punya prefix FF sekian /8 dan seterusnya. Itu kalian bisa baca di sini untuk connectivity, message, ping, traceroute, gitu kan, testing the path. Jadi kita menggunakan traceroute. Contohnya kita di sini traceroute. Tuh kita cari aja contoh di sini traceroute. Atau perintahnya apa? Misalkan traceroute di sini. Tracer ya namanya. Jadi tracer google.com. Tuh dia. Maksimum ada 30 hub gitu kan. Kita melewati yang pertama 17 ke 74 125 200 138, kita lewat hubnya seperti ini. Berarti masing-masing 30 hubnya itu jumlah detik yang dihabiskan. Seperti ini ya. Kita lewat mananya aja kita tahu nih. Nah itu alamat IP-nya kemana aja gitu kan. Kita sudah tracing routing.
Ini kemana aja gitu kan, kemana aja gitu perlu waktunya. Oke, kita lanjutkan ke packet tracer. Di sini kita akan membahas tentang yang namanya routing. Ya, routing dinamis. Kalau kemarin kan routing statis, sekarang kita masuk ke routing dinamis. Contohnya kita masuk 2811. Sini kita matikan, kita masukkan di sini untuk serial. Kalau memang mau pas Ethernet kita bisa gitu kan. Ini RJ11. Kita bisa cari di sini kira-kira yang butuhnya apa. Kalau untuk kabel fiber optik kita gunakan yang ini. Ini. Gitu loh. Kalau yang lain kita tinggal cari aja kebutuhannya seperti apa sih gitu kan. Ini untuk serial semua gitu kan. Kalau nggak perlu kita hapus, misalkan kalau kita mau pakai yang ini. Nah, 4331 kita bisa gunakan router yang kita butuhkan. 2T di sini kita cari aja kebutuhannya seperti apa. Kalau nggak perlu kita hapus seperti ini. Ini juga kita bisa hapus. Kalau 1941 gimana? Kita kalian bisa lihat mode-mode routernya. HWC2T untuk serial, 4ESW untuk ini. Ini untuk konsol. Seperti itu. Itu semua. Ini versi lama 1941. Kalau kita 2911 nih gimana? Kita buka aja routernya seperti apa sih gitu kan. Sama 4DSW gitu kan. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, kalau macam-macam routernya itu kalian bisa lihat aja. Ya kan kalau router empty misalkan. Kalau router empty berarti kosong. Kita bisa memasukkan apa? Gitu loh. Kalau yang ini untuk fiber optik. Di sini juga gigabit Ethernet gitu kan. Sama. Contohnya kita mau gunakan gigabit Ethernet. Kalau tadi kan kemarin masih fast Ethernet ya. Coba kita gunakan gigabit Ethernet. Ini kita cari misalkan kalau kita butuhnya untuk Cooper. Ini untuk Cooper, tapi kalau misalkan kita perlu yang lain gimana? Nih, menggunakan apa? LAN, fast Ethernet. Kalau FGE gimana nih? Gigabit Ethernet. Kalau yang ini Sonet. Nanti DTE, DCE itu juga bisa lewati One Interface Card. Tuh. Kita contohkan yang ini, kita pakai satu. Nah, ini kalau sudah nyala kita matikan dulu. Nih, FFE. Atau nanti fast Ethernet ya. Kalau yang ini gigabit Ethernet. Bedakan. Di gigabit Ethernet kita gunakan yang satu lagi untuk serial. Oke, kita coba di sini. Satu lagi kita copy. Ya, hampir sama. Misalkan di sini nama, yang di sini Unja misalkan. Oke. Jadi gimana kalau penghubungnya itu contohnya kita langsung ke ini ke switch empty. Nah, ini switch empty. Kita masukkan misalkan kita perlu untuk gigabit Ethernet. Ini gigabit Ethernet. Kalau yang ini FFE untuk ini kita contohkan. Oke, kalau satunya lagi ini kita pakai untuk gigabit Ethernet sama fast Ethernet. Versinya apa? Ini versi kabelnya beda. Jadi kalau yang ini kita menggunakan kabel yang namanya fiber optik. Nih fiber optik. Contohnya di sini gigabit Ethernet. Itu sama-sama gigabit. Kalau misalkan kita gunakan juga misalkan yang ini. Ini gigabit contohnya. Tuh. Kalau kita mau gunakan fast Ethernet gimana? Bisa kita kopikan nih pasti. Satu lagi kita menggunakan fast Ethernet.
Nih fast Ethernet. Nah, ini juga fast Ethernet contohnya. Itu juga bisa. Yang ini kita kopikan aja. Nah, ini digunakan fast Ethernet. Fast Ethernet. Berarti yang ini contohnya untuk misalkan kelas Unja. Yang ini kantor Unja. Yang ini contohnya fast Ethernet itu menggunakan kelas Unama. Kantor Unama. Tuh, jadi kalau penghubungnya kita menggunakan serial ini. Kita aktifkan contohnya di sini CLI. Ketika no di sini. No, enter. Enable configuration terminal. Nanti kita langsungkan mau enable script boleh, misalkan nama hostname. Hostname itu misalkan router Unja. Seperti ini, nanti ganti nama banner mode, misalkan kita kasih banner. Boleh, kita ikutin aja ya aturan. Misalkan authorized access only di sini. Do not enter without permission. Sini kita bisa enterkan lagi. Kita kasih tanda bintang untuk menutup. Nanti enable secret Cisco misalkan 123 service password encryption. Nanti ada line console 0 password misalkan jarcom 123 login line VTY 04. Sini passwordnya misalkan comdat 123 login. Langsung kita masuk ke interface, misalkan interface FA11. Oh sorry, ini FA-nya bukan 11. Kalau kita geser tadi ternyata interface FA00 ya. Nah, IP address angka 192.168.1.1.255.255.255.0. Dan nanti description di sini kita masukkan misalkan switch kelas Unja. Oh itu tuh. Ini sorry, description ya. Description kelas Unja. Nanti baru no shut. Nanti dia hijau seperti itu. Berikutnya interface gigabit. Jadi gigabyte itu tadi misalkan 10. Itu IP address misalkan ini 21. Di description-nya switch kantor Unja. Nanti alamat IP-nya misalkan ini sudah, no shut-nya lagi, no shut. Nah, seperti itu. Seperti ini ya contohnya. Kalau kita mau pakai ini juga bisa end device-nya, contohnya kita mau pakai laptop kah atau ini PC kah gitu kan. Jadi kalau penghubungnya bisa kita gunakan juga kabel fiber optik. Jadi otomatis yang ininya kita matikan terlebih dahulu. Tuh. Kita ganti yang fiber optik juga, FGE atau FFE. Contohnya kalau yang ini kita sudah masukkan tadi pakai yang gigabit. Berarti kita pakai yang satunya ini adalah yang
non gigabit. Ini yang fast Ethernet. Contohnya, kalau sudah kita nyalakan, nanti kita pasang di sini fast Ethernet ke fast Ethernet. Kita menggunakan kabel fiber optik nih semuanya. Begitu pula yang ini. Kalau kita mau ganti di sini interface-nya matikan dulu. Kita ganti untuk gigabit ya. Kalau tadi kan fast Ethernet kita ganti gigabit. Contohnya yang ini. Itu juga bisa, nggak ngaruh. Berarti karena kita pakai gigabit, sini gigabit Ethernet, ini juga ke gigabit Ethernet. Nah, seperti itu contohnya. Untuk IP misalkan di sini kita buat kalau yang gigabitnya 21. Sekarang di sini kita manualkan aja. 192.168.2.2. Ethernet masknya, default gateway-nya 21 gitu. Kalau sudah di-close-kan aja. Yang ini juga sama, IP configuration. Di sini 12. Yang ini 11. Kalau sudah kita close. Ini yang belum kita atur adalah untuk serialnya gitu kan. Interface SE. Kalau kita nggak mau pakai serial gimana gitu kan? Kita ganti configuration-nya. Kita matikan dulu, kita nggak mau pakai serial nih, kita mau pakai yang gigabit aja. Boleh. Kita masukkan ini salah. Gigabit di sini ya untuk FFP, di sini modul gigabit. Nah, ini dia. Oke, kita matikan. Yang ini juga kita matikan dulu, cabut gigabit FGE. Nah, itu gimana? Berarti dari sini kita gunakan gigabit ke gigabit. Apakah bisa gitu kan? Kalau sudah sini no, enable di sini, masuk ke nah, karena kita tadi nggak pakai namanya copy run start, makanya nggak nyimpen ya. Makanya kalau misalkan kita sudah konfigurasi, jangan lupa copy run start. Kalau nggak tahu nggak nyimpen ya. Makanya kita ulang lagi, enable configuration terminal. Sini nanti misalkan langsung aja interface, misalkan gigabyte Ethernet, misalkan 2/0. IP address 192.168 misalkan 100.1 255.255.255.0. Atau nanti misalkan description router unja line misalkan. Berarti no shut. Tuh. Contohnya kalau kita mau interface gigabit Ethernet 01. 10 ya, 10. Berarti gitu IP address-nya apa? 192.168 misalkan nih tadi kita bikin aja ya supaya lebih mudah. Place node 68.100.1/24. Ini. Oke. Ini ya. 100.1. Oke, kita lanjutkan di sini yang ini 2.2 berarti 192.168.2.2/24. Ini 192.168.1.2/24. Yang ini berarti alamat itunya 192.168.2.1/24. Yang ini 192.168.1.1/24. Ini contoh. Oke, kita menggunakan Ethernet sama gigabit Ethernet ya. Oke, kita buka lagi routernya. Gigabit Ethernet. Ini berarti tadi 10, berarti 168.21. Untuk description-nya
Switch kantor Unja. Oke, Ctrl X. Suite TCH kantor Unja. Dan nanti no shot, jangan lupa. Begitu pula nanti untuk selain gigabit tadi ada fast ethernet. Berarti kita masuk FA 00. IP address-nya kita masukkan 11 dan description-nya di sini switch kelas Unja dan no shot. Itu. Kalau untuk ininya kita masukkan aja. Ini hostname misalkan router Unja. Dan nanti kita masukin secret misalkan Cisco 123 service password encryption sini enable secret line console 0 password jarcom 123 login line PTY 04 password comdat 123 login ya kan. Begitu pula nanti kita bancukan banner mode D bintang. Kita berikan contohnya di sini authorized access only. Di sini do not enter without permission. Kalau sudah kita kasih tanda bintang habis. Ini tadi sudah. Kita lanjutkan untuk Ctrl Z, copy, run, start. Gitu. Jadi kalau misalkan kita matikan, dia nanti bisa nyimpen gitu loh. Oke, sudah. Di sini kita kopikan. Ini copy, di sini paste aja supaya lebih cepat ya. Untuk laptop tadi menggunakan fast ethernet. Ini dia. Jadi kita misalkan di sini 192, yang ini 3.2. Yang ini 4.2. Nah, ini dia. Oke, kita ganti dasar IP configuration. Di sini adalah 3.2, di sini 3.1. Oke. Ini 4 ya, sorry. Ini 4.2. Ini 4.1. Oke. Ini baru 3.2 sama 3.1. Nah, selesai. Kita hubungkan kabel. Di sini menggunakan gigabit, di sini juga gigabit. Yang ini fast ethernet, di sini fast ethernet. Seperti itu. Karena yang ini kan sudah kita carikannya show run config. So running config. Kita bisa lihat di sini untuk yang sudah kita konfigurasi sudah semua di sini ya. Oke.
Gigabitnya apakah sudah? Kita lihat dulu. Oops, sorry. Gigabit Ethernet. Yang satu lagi. Nah, ini dia. Gigabit Ethernet yang 20 sudah. Oke. Kita kopikan di sini. Kita bikin 192 di sini 200.2. Yang ini 192.168. Di sini adalah 4.1. Di sini adalah 3.1. Oke. Ini. Oke, kita lanjutkan di sini configuration. Kita ketikkan di sini no. Langsung N configuration terminal. Interface. Kita masuk gigabyte. Di sini adalah 20. 2/0 IP address 192.168.100.2.255.255.255.0. Nanti ada description. Description itu adalah router Unama line misalkan. Dan di sini no shut, di sini kecontohkan. Tetap up. Nah, itu pula nanti kita mau masukkan gigabit Ethernet 10 ya. Berarti untuk alamat IP addressnya 192.168.3.1. Description-nya di sini suite kantor Unama. Kan. Atau nanti no shut-nya jangan lupa. Untuk interface satu lagi adalah FA. FA 11. Oh, salah, 00 ya, sorry. Sini seharusnya 00. Nanti kita lihat di sini FA 00. Nah, kalau masukin di sini IP address di sini adalah 41. Dan nanti kita masukin switch kelas Unama. Dan nanti ada no shut. Jangan lupa. Nanti kalau mau masukin misalkan satu lagi boleh enable secret. Misalkan Cisco 123. Nah, service password encryption. Nanti line console 0. Password jarcom 123. Login. Line VTY 04. Password comdat 123. Login di sini. Nanti kalau misalkan mau ganti hostname itu sama dengan misalkan router Unama. Itu kita bisa ganti. Dan nanti kalau kita mau mengganti satu lagi selain hostname router Unama, oh ya, banner mode bintang misalkan. Itu kita bisa berikan sini authorized access only, do not enter without permission. Kalau sudah enter seperti ini, kalau sudah bintang habis gitu ya. Oke, kalau sudah Ctrl Z, copy, run, start.
Ini maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita matikan routernya, fisikalnya kita matikan, kita hidupkan lagi. Tuh, kalau copy run start berarti ketika kita matikan, kita hidupkan dan simpan di router. Nah, kita enterkan. Dengan di sini kita enterkan, nanti ada muncul passwordnya gitu kan. Tuh, berarti di sini jarcom 123. Nanti enable jarcom Cisco 123. Tuh. Itu ya, mengapa kita perlu yang namanya pengaturan perintahnya itu adalah copy run start. Kalau misalkan kita nggak copy run start, kalau kita matikan routernya, dia langsung hilang semua konfigurasinya seperti tadi. Contohnya ya, kita matikan, lupa copy run start, hilang semua konfigurasinya. Tuh. Oke, kalau misalkan kita mau masukkan di sini configuration terminal, langsung kita berikan yang namanya IP root. Tuh, kita mau berikan IP root. Jadi 192.168.4.0.255.255.255.0 itu lewatnya lewat mana? Itu kita mendaftarkan orang. Kalau IP root ini sini kita mendaftarkan device atau network yang di sebelah kita, sebelah kiri maupun sebelah kanan, itu semuanya kecuali kita sendiri ya. Jadi lewatnya lewat mana kita tahu di sini 192.168.100.2. Jadi kita tahu 192.168.4 ini lewatnya sini. Gitu loh, kita enterkan. Yang berikutnya di sini yang 3.0. Yang ini sama, lewatnya juga sama, berarti 100.2 yang lewat sini gigabit. Nah, gitu. Kalau sudah, Ctrl Z, copy, run start. Gitu. Kalau sudah, di sini kita enterkan configuration terminal, IP root 192. Sini kita daftarkan yang orang untuk alamat networknya di sini ya. 192.168.1.0.255.255.255.0 lewatnya lewat mana? Berarti 192.168.100.1 lewatnya lewat sini, alamat untuk network yang ini. Begitu pula yang alamat network yang ini. Alamat network itu berarti dari 0 ya, 192.168.2.1.0 itu alamat network. Kalau sudah, Ctrl Z, copy, run start. Kalau sudah, kita coba ping gitu kan. Ping 192.168.4.2 gitu ya. Kita coba ping ke sebelah. Sini 4.2. Bisa nggak gitu kan? Kalau nggak bisa berarti gagal kan. Kenapa alasannya? Nah, ini sudah dapat nih. Punya ping 3.2. Nah, dapat. Itu loh. Harusnya bisa gini kan? Jadi kalau kita misalkan kirim dari sini ke sini, nyampe. Ini juga kalau dari sini ke sini, nyampe. Gitu loh. Kalau dari sini ke sini, nyampe seharusnya. Kalau dari sini ke sini, nyampe juga. Di sini juga. Di sini ke sini, nyampe. Tuh. Inilah kita menggunakan gigabit Ethernet maupun fast Ethernet, sama-sama kabel fiber optik. Kalau kemarin kita menggunakan kabel serial di sini untuk penghubung antar router, sama kabel Cooper untuk penghubung antar switch dan router. Jadi di sini kita harus bedakan kabelnya ya, antara untuk langsung dari router ke PC itu menggunakan kabel cross. Jadi dari router ke end device menggunakan kabel crossover, sedangkan kalau misalkan dari router ke switch itu menggunakan straight through. Jadi bedakan antara cross sama
straight through. Kalau fiber nggak ngaruh, dia mau pakai apa aja nggak ngaruh. Gitu loh. Sini kita contohkan, misalkan di sini sudah copy run start belum? Oke, sudah. Contohnya kita mau nambah nih di sini. Kita mau menambahkan server misalkan. Kita langsung server di sini. Kalau dari router ke server kita langsung gunakan kabel cross seperti ini. Gitu loh. Kalau nggak ada, kita konfigurasikan dulu. Yang ini kita matikan. Kita tambahkan kalau misalkan kabel biasa itu menggunakan yang ini, fast Ethernet. Nih, fast Ethernet. Yang ini gigabit Ethernet boleh, tapi versinya kabel biasa. Kita nyalakan. Yang ini juga kita matikan. Yang versi fast Ethernet. Ini gigabit ya, ini juga gigabit. Gigabit, oke, ini gigabit juga seharusnya. Ini menggunakan gigabit Ethernet. Nah, sama. Sudah kita hidupkan. Kita gunakan kabel cross seperti ini. Nah, ini dia. Berarti kalau misalkan yang ini 192.168.10.1 misalkan /24. Berarti kita klikkan di sini CLI-nya. Di sini adalah Jarcom 123 enable Cisco 123, dan di sini masuk configuration terminal. Kita masuk interface gigabyte, di sini adalah 4/0. Berarti 192 IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Di sini description. Contohnya DNS server Unja contohnya. Kita akan no shut. Gitu loh. Oke, ini sudah. Yang ini berarti 10.2 ya. Oke, 10.2. Nah, kalau untuk ininya kita ketikkan desktop IP configuration 192.168.10.2. Internet masnya. Yang ini 10.1. DNS-nya ini 10.2. Oke, servisnya kita bisa DNS server misalkan di on kan, misalkan www.unamar.ac.id. itu berarti ke misalkan 20.2 add. Kalau misalkan www.unja.ac.id, sini kita masukkan alamatnya add gitu loh. Kita tambahkan di sini untuk server Unja, dan device-nya misalkan kita masukkan server. Nah, itu yang di sini 192.168.20.2/24. Ini kita buat kabel penghubungnya. Kalau ini jangan lupa nih exit. Untuk IP route-nya kita tambahkan 192.168.20.1 255.255.255.0. lewatnya ini berarti 192.168.100.1 .2 sorry. Oh, yang ini kita belum bikin ya. Sudah, nanti aja lah. Copy run start. Karena kita belum bikin nggak bisa. Kita bikin dulu di sini alamatnya, kita matikan. Kita pakai yang gigabit. Sini kita hidupkan.
Yang ini kita matikan dulu, config ini fisikalnya kita matikan. Ini kita gunakan gigabit Ethernet. Di sini kita hidupkan. Nah, kita gunakan kabel crossover gigabit ke gigabit seperti ini. Oke, kita tambahkan di sini untuk alamat IP-nya 192.168.10.1/24 192.168.20.1/24. Oke, kita kopikan aja biar cepat. Nah, ini desktop IP configuration static Bluetooth 1 di sini 20.2. Kalau sudah kita service DHDNS ya. Karena kita belum butuh DHCP, kita gunakan DNS, misalkan www.unja.ac.id. Alamatnya di sini adalah 10.2. Kalau www.unama.ac.id, sini alamatnya 20.2. Oke, kalau sudah kita konfigurasikan yang ini CLI. Nah, di sini adalah Jarcom 123, enable Cisco 123, configuration terminal. Sini berarti interface gig 4/0 di sini. IP address 192.168.20.1.255.255.255.0. Misalkan description-nya DNS server Unama. Oke, no shut, jangan lupa. Kalau sudah, di exit kan. Untuk kita berikan satu lagi IP route 192.168 titik sini 10.0.255.255.255.0. Kita mengarahkan ke sini untuk IP route-nya. Ke mana? Ke 192.168.100.1. Kalau sudah Ctrl Z, copy, run, start. Tuh. Gitu pula yang ini. Kita berikan conft IP route-nya kita masukkan di sini 20.2. Oh, salah. 20.0 ya. IP route di sini 20.0. 100 lewatnya lewat mana? 100.2. Kalau sudah Ctrl Z, copy, run, start. Nih. Jadi kalau kita mau mengirimkan ping, sini kita ping www.unama.ac.id. Kita nggak tahu karena di sini kita belum ngatur di IP configuration-nya. Gitu loh. Kalau di sini berarti kita IP configuration-nya kita nggak pakai yang ini. No. Nih, kita kopikan ya. Sorry. Jadi kita kopikan dulu di sini. Kita matikan ini juga. DNS servernya kita matikan. Nah. Oke, kalau yang ini DNS servernya kita pakai yang 10.2. Nah, ini kita pakai yang 10.2. Oke, contohnya kalau kita ulang lagi, command prompt ping unama.ac.id. Ini seharusnya DNS-nya sudah on ya. Tuh. Tuh. Dan akhirnya terkirim ke unama.ac.id. Tapi kalau kemana? Kalau ke Unja.
192.168, 192.168, di sini 10.2. Dan S 10.2. Oke, kita coba simple video in progress. Dia masih fail, dia belum mencari. Fail. Kita coba. Di sini kita lihat di sini untuk DNS on. Oh iya, desktopnya kita belum atur nggak? 10.2, oke. Yang ini desktopnya sudah ya. Oke, yang ininya kayaknya salah ini. IP root. Di sini kita mendaftarkan yang sebelah 20.0 lewat 1.2. Oke, kalau yang ini kita daftarkan orang. Yang ini berarti 10.0. Kita coba dari sini ke sini. Sukses. Kalau dari sini ke sini fail. Tapi kalau dari sini ke sini kita coba dulu. Sukses ya. Oke, dari sini ke sini. Sukses. Dari sini ke sini. Sukses. Dari sini ke sini. Sukses. Oke. Oke, dari sini ke sini. Sukses. Dari sini ke sini. Sukses. Dari sini ke sini. Fail. Kenapa nih fail? Atau yang ininya nggak nyampe. Kita lihat konfigurasinya 10.2. Oke, service DNS statik ya 10.1. Oke, yang ininya berarti yang belum. Coba kalau dari sini ke sini sukses. Nah, berarti kalau dari ini tinggal yang ininya pengaruh gigabit ethernetnya. Kita lihat config-nya gigabit ethernetnya on 10.1. Oke, router statiknya kita lihat 20.0 30.0. Oke. Kalau yang ini konfigurasi statiknya 10 20 10.0. Oke, benar, nggak masalah. Yang ininya gigabitnya 21. Oke, benar. Source-nya sih nggak salah ya. Kita coba. Kita coba ke ping dulu ya. Ping 192.168.20.2. Kita coba ping. Nggak membalas. Seharusnya bisa ini. Seharusnya bisa, mungkin error di ini ya, pakai tracernya. Seharusnya bisa ini. Oke, kita coba matikan dulu ya. Matikan, karena tadi sudah copy run start ya. Matikan dulu, kita hidupkan lagi routernya. Dan juga kita matikan dulu. Hidupkan lagi. Seharusnya bisa.
Oke, kita ping www.unama.ac.id. Nah, masuk dulu. Kalau dari sini kita desktop command prompt ping uja.ac.id. Kita coba. 4.1 destination host unreachable. Nah, kacau. Oke, kita coba ya. Sample packet video successful, di sini juga successful. Seharusnya successful juga di sini. Kita coba dari sini ke sini successful. Oke, kita coba lagi di sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful. Kita delete. Dari sini ke sini successful. Dari sini ke sini successful. Oke, kita delete. Dari sini ke sini fail, kita coba lagi. Seharusnya sukses ya. Ini juga seharusnya sukses. Yang dari sini ke sini gagal. Oke, kalau dari sini ke sini gagal. Kita coba. Gagal, gagal. Oke, kita delete. Nanti kita berarti disalahnya di sini. Karena satu menggunakan ininya kita jadi agak bingung dia mungkin. Jadi kita matikan aja dulu ya. Jadi kira-kira seperti inilah ya contohnya. Fail. Sukses. Berarti di sini untuk lokal. Lokal berhasil. Seharusnya di sini untuk statiknya sudah benar nih. 20 0. Kalau lewat sini benar. Berarti mengalami masalah di kabel kayaknya. Satu kabel-kabel optik yang kabel-kabel biasa kan agak beda. Kita coba hapus. Nah, nah. Kita coba katakan. Oops, sorry. Ini kita coba hapus. Sikalnya kita matikan, kita gunakan gigabit Ethernet. Sini. Oke, kita hidupkan. Ini gigabit Ethernetnya kita pakai. Kita gunakan kabel ini. Oke, kita konfigurasikan langsung aja di sini. Nih, oke. Yang ini kita matikan dulu. Kita cabut, ganti ke gigabit. Kita hidupkan. Ini kita matikan dulu. Ganti ke gigabit juga.
Penghubungnya di sini menggunakan gigabit ke gigabit. Kita coba di sini untuk konfigurasinya 3.0. Ini berarti 192.168.21. Oke. Untuk ininya statik sudah. Ini kita akan coba untuk simple. No functional port. Ya, mungkin harus pakai ini router switchnya. Kita coba-coba ya untuk jaringan. Jadi kalau jaringannya jangan takut salah. Enak. Jadi seperti itu. Oke, kalian coba-coba aja di rumah. Nanti kalau misalkan nggak bisa, kasih tahu saja ke saya. Kita namanya coba-coba ya. Jadi penggunaan kabel fiber kita sudah coba. Untuk kabel yang itunya juga kita sudah coba. Kalau misalkan kita mau menghapus router dipnya, gini bisa namanya no IP root. Gitu kan. Kita coba ketikkan lagi yang sama, gitu kan. Nanti dia akan tersimpan. Oke, sampai jumpa minggu depan.